Oke, masuk ke bagian yang ke-34 ya. Kita sudah masuk membahas untuk project aplikasi kita ya. Nah, ini dasarnya adalah dari materi-materi sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan koneksi database kemarin ya, membuat database dan sebagainya. Kemudian ada juga kemarin penambahan data, menampilkan data dan seterusnya ya, termasuk layouting juga. Ya, ini akan kita kita lakukan kembali ya. Maka perlu pemahaman yang cukup terkait dengan materi yang sebelumnya. Baik, di bagian ini kita bahas dulu tentang sekilas seperti apa sih project yang akan kita buat, tentang apa topiknya dan rulesnya bagaimana untuk desain dari aplikasi tersebut ya. Rule bisnisnya seperti apa, jadi alurnya bagaimana. Nah, itu kita bahas di bagian ke-34 ini ya. Nah, aplikasi yang kita buat adalah berkaitan dengan transaksi pemesanan produk percetakan. Nah, kita kasih nama adalah di print app. Kita kasih nama aplikasinya seperti itu, di print app gitu ya. Ya, aplikasinya adalah di print kayak gitu, digital printing. Nah, kemudian rule sederhananya ya, untuk garis besarnya adalah semua data diisi oleh petugas atau oleh admin ya. Jadi user tuh tidak punya hak untuk mengakses ke dalam sistem. Jadi semuanya pencatatannya dilakukan oleh petugas, oleh admin yang ada pada percetakan gitu ya. Nah, pengolahan datanya ada dua jenis yang saling berelasi, ada data master sama data transaksi. Jadi di masternya nanti ada, transaksinya nanti ada, seperti itu ya. Jadi ini ada dua buah tabel utama nanti yang saling berelasi, yaitu tabel master dan tabel transaksi. Namanya nanti kita tentukan ya. Kemudian di dalamnya nanti ada pengolahan gambar, jadi ada upload gambarnya. Nah, upload gambar kita sudah pelajari ya, di image library sudah, di upload file juga sudah. Nah, nanti kita tinggal terapkan gitu ya. Nah, kemudian ada pengaturan status pembayaran. Jadi ketika transaksi itu dicatat, nah dia posisi awal adalah dia belum dibayar gitu ya. Kecuali nanti kalau dia dibayar, maka ditentukan statusnya dirubah ya. Jadi yang sebelumnya belum bayar gitu atau unpaid gitu ya, menjadi bayar atau statusnya paid gitu, sudah dibayar gitu ya. Kemudian ada rekapitulasi, itu adalah gambaran secara umum ya. Nah, boleh jadi nanti dalam pelaksanaan project itu ada yang ditambahkan dan ada yang dikurangi mungkin ya. Tapi ini gambaran awalnya seperti itu. Saya mengharapkan rekapitulasi itu juga sebetulnya bisa sampai ke cetak yang sifatnya custom gitu ya. Tapi nanti kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Kita lanjutkan untuk rulesnya. Nah, ini beberapa aturan yang diterapkan di print app ini adalah tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam proses desainnya, kemudian menetapkan rule bisnisnya, dan juga untuk menulis kodenya. Itu yang paling utama sebetulnya ya. Kalau kita tidak tahu alurnya kemana, rulesnya ini kita nggak tahu, maka susah dalam menentukan codingnya nanti seperti apa gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang misalnya kita tidak bahas di bagian umum tadi. Nah, sekarang kita bahas agak detail sedikit, walaupun tidak detail banget juga ya. Yang paling detail itu nanti adalah ketika masuk ke poin-poin yang akan dibuat codingnya. Nah, pada saat itulah nanti agak detail gitu ya. Nah, yang pertama, akses ke dalam aplikasi harus lewat login ya, karena tadi itu kan harus oleh admin saja, maka orang lain tidak boleh. Nah, admin saja pun tidak cukup, harus dia login juga. Itu untuk sisi keamanan ya. Harus login. Nah, kita tidak sebutkan di situ loginnya seperti apa secara detailnya, itu nanti aja ya, pada saat kita bikin loginnya. Kemudian ganti sandi, ini menerapkan konfirmasi sandi lama. Jadi kalau kita membikinkan nanti fasilitas untuk ganti sandi bagi admin tersebut yang sedang login, dan orangnya boleh aja lebih dari satu gitu ya. Si adminnya boleh aja lebih dari satu nanti orangnya yang menggunakan aplikasi. Jadi bisa multi pengguna gitu ya, multi user ya. Walaupun pengertian multi user di sini adalah pada level yang sama gitu ya.
tidak ada perbedaan label gitu. Nah, ganti sandi nanti menerapkan konfirmasi sandi lama. Jadi kalau ingin ganti sandi, sandi lamanya harus dimasukkan juga. Itu untuk keamanan supaya tidak semua orang bisa tiba-tiba ngubah sandi miliknya sendiri tanpa menyebutkan sandi lamanya, tanpa mengkonfirmasi sandi lamanya ya. Itu berbahaya kalau dia bisa langsung diubah. Siapa tahu lagi kita buka aplikasi, kita keluar gitu ya, lalu tiba-tiba ada orang yang mengganti sandi, kalau tanpa konfirmasi sandi lama, maka langsung kita kehilangan akun kita karena berubah dengan sandi yang baru. Nah, itu ya maksudnya. Kemudian kalau dia sandinya berhasil diganti, maka otomatis logout. Supaya apa? Supaya bersih sessionnya, lalu dia harus login ulang gitu ya. Nah, kemudian isian data dan uploadan media itu harus nanti harus melalui validasi. Jadi kita sudah mempelajari, mencoba validation seperti apa. Nah, itu kita nanti akan terapkan dalam proses isian ya. Kemudian kalau ada perhitungan nanti dilakukan otomatis setelah isiannya disubmit. Jadi bukan sebelumnya ya. Jadi kalau diklik submit atau klik kirim, nah pada saat proses itu disitulah menghitung otomatisnya. Baru nanti masuk ke database. Kemudian status pembayaran dibuat berdasarkan tanggal bayarnya. Nah, tadi kan status pembayaran, dia sudah dibayar atau belum, itu berdasarkan tanggal bayar. Jadi kalau tanggal bayarnya masih kosong gitu, secara default ya, tidak ditentukan tanggalnya, maka dia statusnya kita anggap sebagai belum bayar. Tapi kalau ada isinya tanggal bayar itu berupa tanggal yang jelas, yang real gitu ya, maka statusnya nanti sudah bayar, seperti itu. Kemudian untuk pengolahan data ini menerapkan reusable model ya, kita sudah pelajari ini di materi sebelumnya berkaitan dengan modeling data dan juga query builder ya. Yang kita pakai adalah query builder, itu sudah pernah kita bahas. Kita menggunakan DML model, nah itu nanti kita gunakan lagi ya. Jadi CRUD-nya semuanya pakai itu. Lalu data transaksi dengan status bayar ini tidak boleh diedit karena sudah bayar. Tidak boleh diedit ya. Tapi kalau dia belum bayar statusnya, tanggal bayar masih format default gitu ya, maka itu masih boleh diedit. Nah, itu di codingnya nanti, di logiknya kan harus bisa kita bikin. Kalau ternyata di dalam di kolom tanggal bayar isinya adalah ini, maka tombolnya mati gitu, atau tidak ada tombol misalnya begitu ya, tidak ada tombol edit misalnya, apalagi hapus ya kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi pentinglah rule seperti ini agar memudahkan kita dalam penulisan kodenya. Kemudian rekapitulasinya dalam bentuk yang sederhana aja, dalam bentuk tabel nanti untuk laporan ya. Jadi misalnya daftar data apa kayak gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita tampilkan dalam browsernya. Kemudian mudah-mudahan kita juga bisa laksanakan, kita konversi dia dalam bentuk PDF misalnya gitu ya. Kemudian dan lain-lain banyak lagi ya. Nanti disesuaikan pada saat pengembangan aplikasinya. Nah, lalu spesifikasi controller dan juga metodenya seperti ini, gambaran awalnya ya. Dalam perjalanannya bisa saja berubah. Ya, yang saya tuliskan ini ada 5 controller. Pertama untuk autentikasi. Ya, autentikasi itu kita kasih nama. Ini termasuk dengan path-nya ya, atau atau jalur aksesnya ya. Jadi untuk autentikasi itu kita pakai controller namanya akun. Seperti ini ya. Nah, ini yang pertama untuk autentikasi, ini ada akun dengan metode ada 5 ya, yang indeks, yang utama. Nanti kita akan mengubah pengaturan dari konfigurasi code igniternya supaya dia yang diakses pertama kali adalah akun gitu ya. Dan metode indeks. Nah, kemudian di dalam kurung itu adalah view. Jadi kalau ada dalam kurungnya berarti ada view-nya, kalau tidak ada maka itu berarti proses saja. Hanya ada metode tapi tidak ada view-nya, tidak ada sesuatu yang ditampilkan, hanya memproses saja. Nah, seperti itu ya gambarannya. Jadi ada 5 controller. Yang pertama adalah akun, kemudian ada produk seperti ini.
Jadi ada lihatnya ada dua, tapi yang satu tanpa parameter, yang kedua ada parameternya di sebelah metodenya. Nah, itu sudah kita bahas di bagian-bagian sebelumnya ya, termasuk untuk ubah dan sebagainya. Ini nanti kita perlu memeriksa apakah ada isian parameternya atau tidak. Kalau tidak ada berarti bagaimana, kalau dia ada maka seperti apa. Nah, itu ya, itu juga sudah pernah kita bahas. Kita nanti tinggal mengulang saja. Jadi yang bagian kemarin, yang bagian news ya, static page, kemudian news section dan juga create news item itu adalah pengantarnya untuk ke sini ya, sehingga nanti jadi lebih mudah. Oke, yang berikutnya adalah ada controller namanya order. Nah, order ini kurang lebih dengan produk ya, karena dia saling berkaitan dan sama-sama punya CRUD di dalamnya ya. Kalau dia akun, ini tidak ada CRUD secara lengkap, hanya dia bahkan tidak ada penambahan akun ya. Jadi akun itu kita tambahkannya melalui database nantinya. Kita tidak menyediakan fasilitas untuk tambah user misalnya gitu, enggak. Ya. Tapi di sini ada proses gantinya ya, ada proses ganti gitu ya. Artinya bagian dari CRUD saja, yaitu update saja yang ada untuk menampilkannya. Menampilkan daftar user tidak ada, sedangkan untuk delete tidak ada, menambah tidak ada, yang ada update saja, yaitu update khusus buat sandinya juga ya, nggak semuanya juga. Kemudian order, ini controllernya order, kemudian nama metodenya seperti ini, kurang lebih sama dengan produk ya. Lalu ada laporan. Nah, ini untuk rekapitulasi, controllernya nanti laporan, terus nama metodenya ada dua, ada produk sama order ya. Ini sudah kelihatan gambaran tabelnya dan sebagainya ya, kelihatan sudah. Nah, kemudian ada dashboard. Jadi setelah login itu masuk ke dashboard. Dashboard ini punya view tersendiri ya. Kemudian dia punya satu buah metode ya. Nah, perlu diperhatikan tadi yang di dalam kurung itu di depannya ada yang pakai cetak tipis ya, cetak tipis seperti ini. Ada akun, ada produk ini ya, yang di dalam kurung ada order, ada laporan, itu adalah folder. Jadi di dalam view itu kita buatkan folder yang terpisah ya, karena ini kan namanya sama-sama nih. Produk itu ada lihat PHP, di order juga ada lihat PHP, maka kita pisahkan dengan folder-folder ya. Yang tidak ada foldernya adalah dashboard ini. Nah, kemudian nanti ada beberapa lagi yang akan kita buat yang tanpa folder, sisanya nanti menggunakan folder ya. Oke, nah seperti itu gambaran untuk spesifikasi controllernya di di rencana aplikasi ini, di project ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya masuk ke bagian yang ke-35, yaitu struktur database dari proyek aplikasi kita.